Lebih dari 5 tahun sudah pengalaman saya melakukan trading di dunia kripto. Ya, sempat juga masuk ke dunia emas atau XAU dan juga Forex. Tapi saya akhirnya memutuskan untuk benar-benar pure trade di kripto. Dan ya, begitu banyak pengalaman yang saya dapatkan dan juga begitu banyak hal yang saya alami ya dari emotional trade, loss trade, dan masih banyak lagi. Intinya trading itu sangat tidak mudah. Kalau saat ini Anda sedang mulai tertarik ke dunia trading dan ingin mencoba belajar tentang trading, maka video ini mungkin akan sangat berguna buat kamu karena saya akan berbagi apa yang saya dapatkan selama ini dari trading kepada Anda. Dan juga saya mulai berpikir untuk berpindah dari manual trading menuju ke trading yang versi otomatis. Dan ya, mengapa itu penting buat saya pribadi? Ya, karena ada beberapa alasan dan akan saya ungkapkan di dalam video kita kali ini. Sudah lihat kan laporan hasil pengujian dari strategi metitrade.com dan profitnya mantap-mantap sekali ya. Nah, kalau kamu selama ini sudah merasa capek trading, capek melakukan analisa secara manual, terus kemudian trading kamu juga loss terus-menerus dan sulit juga untuk bisa mendapatkan profit secara konsisten atau bahkan mungkin kamu kena psikologi trading. Nah, mungkin metitrade.com ini adalah solusinya karena ini bakal cocok banget buat kamu. Alasannya simpel. Yang pertama adalah strateginya itu sudah teruji. Laporannya lengkap sekali dan kamu bisa cek langsung di metitrade.com. Yang kedua adalah tradingnya sudah full otomatis. Jadi kamu benar-benar sudah tidak perlu ngapain-ngapain lagi karena sudah benar-benar tradingnya otomatis. Nah, yang ketiga adalah modal trading kamu itu ada di akun exchanger kamu sendiri. Jadi di sini tidak ada titip-titip dana. Nah, yang keempat adalah yang paling dikhawatirkan oleh banyak orang yaitu ketika market turun gimana. Di metitrade.com ini tidak masalah karena tradingnya adalah trading dua arah. Jadi pada saat market turun pun kamu tetap bisa cuan. Yang kelima adalah bahkan modal sendiri itu kamu bisa hanya start dari $100 saja dan kamu bisa mengkomponnya hingga menjadi miliaran rupiah. Jadi siapapun kamu, baik ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja kantoran, pengusaha, atau bahkan sampai profesional sekalipun, semua bisa menggunakan metitrade.com ini untuk mencari cuan di market. Jadi gimana? Masih mau Anda trading sendiri dan loss banyak di market menjadi donatur untuk market atau masih mau coba-coba trading sendiri dan akhirnya kena psikologi trading? Ya, lebih baik Anda stop deh. Gunakan saja metitrade.com ini yang strateginya sudah teruji dan terbukti menghadapi berbagai kondisi market. Dan yang paling penting dari semuanya adalah sudah trading full otomatis. Nah, cek aja langsung di metitrade.com. Di sana Anda bisa melihat porto tradingnya, live trading yang sedang berlangsung. Dan kamu juga bahkan bisa melihat hasil dari pengujian berupa laporannya, yaitu baik laporan bulanan maupun laporan tahunan. Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung ke metitrade.com. Caranya gampang banget, Anda tinggal menghubungi admin kami via link Telegram yang akan saya tampilkan di layar ini untuk Anda. So, gimana teman-teman? Kita mau mulai trading dan mulai profit konsisten? Bisa banget. Segera mendaftar dan kabar baiknya semua ini bisa Anda mulai hanya dari rumah saja. Alasan yang pertama adalah kenapa saya mulai berpikir dari manual trading menuju ke versi yang otomatis adalah karena yang pertama itu adalah trading itu buat saya sangat melelahkan. Ya, walaupun sebenarnya trading itu kalau kita lakukan dengan setup kita itu kan sudah ada area TP dan area SL. Ya, dan ya harusnya sih lebih mudah, betul. Ya, cuman setelah kalau misalkan Anda sudah mendalami dan sudah melakukan trade dengan waktu yang rentan cukup lama, Anda akan tahu kalau ternyata hal-hal seperti itu juga ternyata melelahkan. Ya, karena paling tidak Anda harus melihat chart, selalu melakukan analisa pada chart, lalu kemudian mengikuti berita-berita yang kadangkala ketika berita itu keluar malah justru terbalik dari apa yang seharusnya kita tahu. Ya, misalkan contoh seperti berita yang paling umum yang selalu ditunggu orang itu berita tentang The Fed itu menaikkan atau menurunkan tentang suku bunga. Dan ya, berdasarkan teorinya, ketika suku bunga turun,
maka orang-orang akan mengambil uang keluar dari perbankan dan lebih invest pada aset-aset yang lebih tinggi atau lebih berisiko, ya. Dan harusnya secara harga akan pump. Tapi nyatanya tidak, karena ada banyak likuidasi yang dilakukan. Ada banyak manipulation yang dilakukan di market. Ya, dan itu wajar sekali, karena begitulah cara bermain di market. Ya, jadi itu hal-hal yang kalau Anda sudah geluti, ya akan terasa lelah. Kalau masih baru, Anda mungkin bersemangat dengan semua itu. Anda akan ikutin setiap news, berita, dan sebagainya. Anda akan ikuti semua itu. Tapi ketika Anda capai satu waktu, seperti yang sudah saya alami, ya, dan akhirnya yang ada justru malah merasakan lelah, ya, trading itu lelah. Ya, walaupun sudah ada TP, SL, setup-nya sudah ada, tapi ya, again, itu jadi berasa melelahkan. Dan paling parah itu adalah yang saya alami adalah ketika misalkan saya pergi keluar, ya, misalkan saya lagi liburan, lagi meeting dengan teman saya, ataupun dengan klien saya, ataupun dengan tim saya, kadang-kadang harus melakukan analisa saat-saat seperti itu. Atau paling tidak memantau pergerakan terakhir dari chartnya seperti apa. Jadi, itu adalah hal-hal yang akhirnya menjadi rutinitas yang saya kerjakan, dan ya, itu jadi melelahkan untuk saya sendiri. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi kalau Anda sudah mengalami dan sudah melakukan perjalanan seperti itu, saya rasa juga pasti akan mengalami apa yang saya alami. Tinggal Anda memutuskan continue, or Anda stop, or Anda melakukan something else, atau sesuatu yang lain. Ya. Dan kalau saya justru akan melihat kayaknya perlu lebih ke versi otomatis. Supaya semua yang saya jadi kendala ini, ya bisa akhirnya tidak jadi kendala. Dan bidang saya tetap sama, yaitu tetap di trading yang di kripto ini. Tidak berubah, hanya caranya yang diubah supaya tidak menjadi sebuah beban. Karena memang sudah menjadi profesional saya di dunia yang ini. Seperti itu. Nah, alasan kedua adalah kenapa saya berpikir untuk dari manual menuju ke versi otomatis adalah karena strategi is everything. Kalau misalkan Anda mulai terjun ke dunia trading sekarang ini, dan Anda pengen trading, nah, saya sangat menyarankan adalah Anda harus punya strategi yang bisa dites atau bisa proven. Dan Anda harus melakukan trading berdasarkan strategi seperti itu. Ya. Dan kenapa saya bilang strategi is everything? Karena kalau Anda trading tanpa strategi, berarti Anda tidak punya setup dalam trading. Anda akan lebih mengutamakan yang namanya emotional trading. Dan menjadikan trading itu sebagai judi. Dan ya, itu hampir kebanyakan orang melakukan seperti itu. Kecuali yang memang sudah menjadi seorang trader. Benar-benar menjadi seorang trader. Artinya belajar, lalu menjadi seorang trader. Mungkin itu yang lebih ke setup trader. Ya. Tapi kebanyakan trader, bukan trader lah, lebih tepatnya penjudi, itu menjadikan trading itu sebagai ajang untuk jadi cacing-cacing atau jadi naga-naga. Ya, versi mereka seperti itu ya. Jadi, hitnya gede banget, tanpa mempedulikan resiko, jadi risk manajemennya tidak ada. Yang penting, kalau hari ini saya profit, saya akan senang sekali karena dapatnya gede, tapi ketika saya loss, saya akan stres banget, karena saya juga loss-nya banyak banget. Nah, itu juga jadi suatu problem lah, kalau saya bilang. Makanya saya bilang, strategi is everything. Dan kenapa saya mau menjadikan itu ke versi otomatis, karena kalau kita sudah dapat strategi, dan strategi itu bisa kita bikin versi otomatis. So, strategi is everything. Dan yang kita masuk ke yang bagian ketiga, yaitu kenapa saya akhirnya mulai berpikir untuk dari versi manual menuju versi otomatis adalah karena emosional. Ya, emosional itu sulit banget untuk dihilangkan kalau kita masih manusia. Saya melakukan trade hampir tiap hari ya, hampir tiap hari. Dan kalau saya bilang saya tidak kena emosi, kayaknya agak bohong ya. Pasti ada emosi. Terlepas dari itu banyak atau tidak, intinya emosi dalam trading itu pasti ada. Dan pasti akan kita alami. Apalagi kalau saldo Anda sudah mulai besar, nilai trade Anda mulai besar, emosional Anda akan sangat terpengaruh pada trade Anda. Dan ini juga terbukti dari teman-teman trade saya. Ya, ketika profitnya sudah 5%, pada targetnya 10%. Tapi ketika sudah 5%, terus kemudian market mulai turun, emosinya mulai main. Dan akhirnya cepat-cepat di TP, padahal itu belum sesuai dengan setup trade-nya dia.
Ya, karena setup trade dia mungkin di 10% TP-nya. Tapi karena sudah 5%, terus ngelihat, wah kok jadi turun ya? Cenderung kayaknya mau turun market, akhirnya di TP. Ya, jadinya tidak sesuai dengan setup. Jadi emosinya yang kebanyakan bermain. Dan mostly kebanyakan orang ya ketika lagi loss justru akan berusaha bertahan. Bukannya di cut loss tapi berusaha bertahan. Itu yang balik lagi saya bilang, lebih kepada emotional trade, bukan karena punya strategi yang memang dia sudah bisa terapin pada trade-nya dia. Lebih kepada emotional trading. Dan emotional trading ini sangat melelahkan secara mental. Ya, bayangin aja saya lagi misalkan lagi keluar kota, saya lagi nyetir, lalu kemudian saya pasang handphone saya kan biasanya di dashboard, ya, di dashboard mobil, dan pengen tahu tradingnya gimana, kayak gitu ya. Pengen tahu setup trader saya itu targetnya itu seperti apa. Apakah harga sudah menuju ke area menuju stop loss kah, atau menuju ke take profit. Kalau dia menuju ke take profit, saya mungkin akan happy-happy aja bawa mobilnya. Tapi ketika dia menuju ke area stop loss, ada kekecewaan dalam hati, paling tidak akan merasa, waduh, ini mau stop loss lagi. Nah, akhirnya seperti itu. Ya, apalagi kalau sampai misalkan Anda mengalami yang namanya loss beruntun, ya, atau kita sebut dengan consecutive loss. Kalau Anda ngalamin loss beruntun, itu mental Anda itu benar-benar sangat diuji. Makanya saya bilang emotional trade itu sangat berpengaruh pada trading. Mau Anda mau 1 tahun trading, 2 tahun trading, 5 tahun trading, bahkan 10 tahun trading, tidak ada namanya manusia kebal dari emosi. Pasti ada emosi trade. Ya, tinggal nilainya. Kalau nilainya trade-nya kecil-kecil, mungkin emosionnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau nilai trade-nya makin besar, misalkan sudah puluhan ribu dolar, apalagi yang sudah ratusan ribu dolar, maka saya yakin banget kalau emosi trade itu akan lebih banyak mendominasi. Ya mungkin 50%, 60%, 70%. Apalagi kalau misalkan Anda all in dengan semua keuangan Anda, itu 90% bisa emosi trade Anda terlibat di dalam trading Anda, walaupun sudah ada setup-nya. Jadi, ya seperti itu, ya emosi trade. Dan ini yang banyak sekali membuat orang tuh akhirnya jatuh, dan kenapa tidak banyak orang bisa menjadi profesional trader? Karena emotional trade. Jadi wajar saja kenapa bisa seperti itu. Dan itu juga alasan kenapa mau berpikiran untuk dari manual menuju ke versi otomatis. Karena emosi sangat sulit untuk benar-benar dihilangkan. Bahkan harusnya tidak bisa. Karena kita masih menjadi seorang manusia. Dan kita melihat chart, kita mempertaruhkan uang kita untuk trading. Jadi emosinya masih sangat bermain di situ. Ya. Nah, next-nya adalah kenapa juga saya berpikir kenapa harus menuju atau mulai berpikir untuk menuju ke versi otomatis, karena sudah eranya. This is a digital era. Era yang sudah di mana teknologi semakin lama semakin maju dan AI sekarang sudah berkembang sangat luar biasa. Jadi kalau saya masih cara manual, itu benar-benar agak ketinggalan. Baru belum lama itu saya ada meeting dengan tim IT saya, dan dulu saya sempat belajar tentang coding. Ya, dan dulu coding, yang namanya kita ngetik, benar-benar ngetik dari nol. Ya, benar-benar ngetik dari nol. Tapi sekarang, dan kemarin waktu saya coba melihat codingannya, kan ada beberapa perbaikan bahasa coding ya. Saya melakukan perbaikan bahasa coding. Yang saya kaget adalah saya baru ngetik apa sudah keluar yang disarankan. Ya, jadi seolah-olah dari versi coding sendiri seolah tahu saya tuh mau ngapain, dia tahu, dan dia langsung memberikan apa yang saya mau. Padahal saya hanya ngetik sedikit aja, tapi ya langsung keluar. Semua versi coding yang saya mau langsung keluar. Jadi super instan sekali dengan adanya perkembangan teknologi seperti ini. Jadi kenapa saya harus terus melakukan trade benar-benar terlalu ideal banget harus di manual trade, sementara versi yang digitalnya sekarang sudah sangat canggih. Ya kan? Nah, akhirnya saya mulai berpikir, oh ya kan saya udah punya strategi. Kenapa nggak strategi saya bikin versi digital, sehingga trade saya itu benar-benar bisa menjadi trade yang otomatis. Nah, di situ jadi saya berpikir nih, wah kayaknya harus nih menuju ke versi otomatis dan membantu menghilangkan segala emosi trade yang saya alami. Ya, bahkan mungkin saya benar-benar tidak perlu melihat lagi tradingan saya.
Jadi saya benar-benar bisa lepas benar-benar tradingan saya dan nggak saya lihat benar-benar. Jadi kalau saya lagi pergi liburan, saya benar-benar liburan. Saya tidak lihat chat lagi. Kalau saya lagi meeting, saya benar-benar meeting dengan teman saya, tim saya, atau tamu saya, tanpa saya harus melirik chat lagi seperti apa. Jadi harusnya itu udah seperti itu. Dan ya itulah kenapa saya berpikir untuk menuju ke versi yang otomatis dengan eranya sekarang yang memang sudah digital dan strategi dibikin automation atau versi otomatis. Ya, tetap saya trading dengan strategi saya hanya dibikin versi otomatis sehingga mempermudah, sangat mempermudah sekali. Nah, yang kelima adalah kenapa saya mulai berpikir dari manual menuju ke versi otomatis. Nah, yang kelima adalah karena saya bisa starting tidak harus dengan modal yang besar. Ya, saya bisa starting dengan modal yang sangat kecil dan saya bisa menggunakan compounding untuk membesarkan modal saya. Kalau saya trade manual, saya akan menggunakan modal yang big atau yang besar untuk bisa mendapatkan profit yang juga besar. Tapi kalau saya sudah membuatnya dalam versi otomatis, nah ini kan kembali ke saya tinggal membuatnya jadi versi yang scalping trade dan menjadi otomatis. Sehingga tradingnya akan sering dan cepat ya tradingannya dan modal saya akan terus digulung. Ya, kalau win rate saya bagus, strategi saya bagus, maka saya akan bisa menghasilkan profit dan profitnya hanya perlu terus digulung dan digulung. Dan ada satu waktu, ya mungkin nggak tahu berapa bulan, atau mungkin 1 tahun tradingannya, modal kecilnya ini bisa berkembang menjadi modal yang sangat besar tanpa menyentuh modal utama saya yang biasanya saya pakai buat trading. Jadi, ada banyak banget kelebihan ketika saya membuat strategi saya menjadi ke versi otomatis dan saya bisa lepas. Ada banyak banget kelebihan itu. Dan kenapa tidak saya menuju ke yang versi otomatis dan masih terpaku pada yang manual? Manual is good, saya nggak bilang manual is bad. Manual is good kalau Anda bisa menguasai manual dan Anda bersedia untuk investasi waktu melakukan trading secara manual, it's okay, no problem. Tapi versi saya sekarang ini, saya merasa capek dengan manual trading. Ya, dan karena sekarang juga saya sudah punya yang versi otomatisnya, jadi saya jadi merasa, oh, oke, it's time to me to change my trade from manual trade to automation trade. Udah waktunya versi buat saya. Dan ya, saya akan melakukan itu di tahun 2026 tentunya. Ya, dan ini hanya sekedar sharing buat Anda dan mungkin berguna buat Anda dan bisa menjadi input buat Anda juga. Kalau misalkan Anda selama ini sudah melakukan trade atau mungkin Anda lagi senang-senangnya dengan trading, tapi ya percayalah, ada suatu hari di mana nanti Anda akan merasa, kok capek ya tradingnya? Capek ya melihat chart mulu ya? Capek ya mengikuti berita-berita yang seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Dan ada waktunya Anda akan tahu Anda harus di mana. Ya, karena saya sekarang juga udah merasa, oke, saya trade yang begini harus saya stop, yang begini yang harus saya lanjutin, dan yang beginilah yang harus saya bikin versi otomatisnya. Nah, jadi benar-benar bisa banget kalau misalkan saya bikin versi otomatis, dan ya sekarang saya udah punya. Kalau teman-teman lihat beberapa video yang sebelumnya sudah kita bikin, maka teman-teman tahu kalau kita sudah membuat dalam versi otomatis yang malah bisa saya backtest, saya kasih lihat strateginya, dan benar-benar ketahuan hasilnya akan seperti apa. Dan why not saya ke sana? Ya, dan saya bisa mengkompon dari modal yang kecil menuju ke modal yang besar tanpa saya khawatir menggunakan modal besar di mana emosi saya itu akan sangat bermain. Dan ya, itu dia teman-teman. Ya, jadi ya itulah alasan-alasan kenapa saya mulai berpikir untuk menuju ke versi otomatisnya karena ada beberapa yang saya pikirkan yang saya sudah jabarkan. Ya, mulai dari trading itu melelahkan buat saya, lalu strategi itu kan everything. Ya, lalu emosi trade yang memang sulit banget untuk kita lawan dan kita hindari. Dan ya, ini sekarang sudah eranya. Era di mana komputer sudah sangat canggih, ya, codingnya juga sudah sangat luar biasa canggih banget, dan kenapa nggak saya menuju ke sana? Dan ternyata saya juga menggunakan otomatis ini, saya bahkan bisa starting dengan modal yang kecil, dan saya menurunkan resiko yang besar. So, why not? Why not saya move ke digital trade atau automation trade?
buat saya itu akan jauh lebih memudahkan. Itu.